Haleluya. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saudara mungkin sedang mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Firman Tuhan ini mengungkapkan kepada kita, Tuhan yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus mengundang kita untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berseru kepadanya selama ia dekat. Ini berarti bahwa kita semua akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau kita mengabaikan undangan Tuhan untuk datang kepadanya, untuk mencari Dia, untuk menemui Dia. Sedangkan Dia telah menyatakan melalui firman ini bahwa ia berkenan untuk ditemui. Kenapa? Karena akan ada waktunya di mana orang mencari Tuhan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Karena itu firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi aku tidak menjawab. Dan ketika mereka mencari aku, kata Tuhan, aku tidak berkenan lagi ditemui, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki untuk takut akan Tuhan. Oleh karena itu, selama Tuhan berkenan ditemui, maka kita sekalian harus memberikan tanggapan terhadap undangan Tuhan ini, terhadap perintah Tuhan ini, agar kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang berkenan untuk ditemui, dan Dia Tuhan yang besar pengampunannya kepada setiap orang yang datang dan meminta pengampunan kepada Dia. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, Tuhan menyatakan bahwa ia dapat ditemui dan ia itu dekat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami kita ketika dia berada di tempat yang jauh, dia tidak mungkin lagi bisa bersentuhan dengan kita. Sehingga ketika kita meminta pertolongan dia, kehadiran dia, pada saat kita membutuhkan dia, dia tidak bisa lakukan itu lagi bagi kita. Tetapi Tuhan kita, Bapa kita di sorga, Dia sungguh-sungguh dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan bahwa ia dapat ditemui, dan Dia begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari baju yang kita pakai, lebih dekat dari dasi yang kita pakai, lebih dekat dari sepatu yang kita pakai. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah, kita seringkali berpikir, Tuhan di mana Engkau? Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, justru ketika kita sedang patah hati, sedang remuk jiwa kita, Alkitab berkata, Tuhan justru dekat dengan orang-orang yang seperti itu, dan Dia mau menolong dan menyelamatkan. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Firman Tuhan secara jelas menyatakan bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia dekat dengan kita. Dan ketika berseru kepada Tuhan, Dia menjawab kita dalam kesetiaannya. Tuhan itu memiliki sifat dasar setia. Karena itu firman Tuhan berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya.
itulah Allah kita, itulah Bapa kita, yang kita puji, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ratapan pasal 3 ayat 57 mengatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ketika kita memanggil Dia, Alkitab menjamin di sini, Dia dekat dengan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, situasi sulit yang bagaimanapun yang sedang engkau alami hari ini, panggil Dia. Karena Dia dekat dengan saudara saya dan berkenan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kemudian yang berikutnya, Tuhan menyatakan bagi orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa siapa yang memiliki kebutuhan, dia menyatakan kebutuhan itu, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia sesuai dengan kebutuhan yang dia minta kepada Tuhan untuk dipenuhi. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa orang yang membutuhkan ini adalah mereka yang sadar diri mereka haus, mereka lapar, mereka tidak beruang. Semua yang saya sebutkan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kepada orang yang seperti inilah Tuhan menyatakan pertolongan, karena mereka membutuhkan Tuhan dan membutuhkan hal-hal yang mereka yakini Tuhan dapat memenuhi kebutuhan itu. Karena itu di dalam Yesaya 55 ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Bagi orang yang sadar diri bahwa dia tidak punya apa-apa yang dia andalkan, dia mengandalkan Tuhan, maka pada orang seperti inilah Tuhan menyatakan pertolongannya. Oleh karena itu, mari kita cari Tuhan, berseru kepadanya, panggil namanya, selama Ia berkenan untuk ditemui, selama Ia berkenan untuk dekat dengan kita. Sekali lagi saya sampaikan, Dia lebih dekat dari baju yang kita pakai. Karena itu berseru kepadanya, maka dari Dialah kita mendapatkan jawaban. Dan Dia berkenan untuk kita temui dan mau membangun komunikasi, membangun hubungan, menjalin hubungan intim dengan kita. Kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.